Kita lanjutkan kembali untuk pembahasan soal-soal PSHG bagian kedua, yaitu kita akan fokus pada senyawa turunan alkana. Nanti ada soal semacam ini, kita akan diberikan gambar struktur suatu senyawa diminta untuk memberi nama. Nah, kalau struktur ini cirinya ada OH, berarti dia adalah golongan alkohol. Setelah itu kita harus mencari rantai utamanya yang terpanjang ada 4. Di sini yang nomor 1 terdekat dengan OH-nya ya, 1, 2, 3, 4. Sehingga namanya adalah cabangnya di nomor 2 metil, alkoholnya di nomor 2. Karena dia ada 4, berarti namanya adalah butanol. Sehingga namanya menjadi 2 metil 2 butanol. Selanjutnya ini adalah gambar golongan alkil, oh, apa ya namanya ya, saya lupa. Golongan ether ini ya, alkoksi alkana namanya. Alkoksi itu adalah rantai yang lebih pendek dia-nya, sedangkan yang panjang adalah sebagai alkananya. Sehingga kalau kita bentuk menjadi seperti ini. Alkoksi alkana dianggap sebagai cabang. Dia ada di nomor 2, ini juga punya cabang. Maka namanya berubah menjadi 2 metoksi, 1, 2, 3, 4. Metoksinya di nomor 2, metilnya di nomor 2, 2 metil, butana rantainya ada 4. Sehingga alkoksi ini tetap dianggap sebagai semacam cabang pada rantai alkana. Berikutnya adalah terkait dengan golongan aldehid. Kalau aldehid ada ini cirinya COH dan ini posisinya pasti ada di ujung sehingga mudah untuk beri namanya. Ini rantai utamanya 1, 2, 3, 4, ada cabang di nomor 2, ini metil sehingga namanya adalah 22 dimetil butanol. Berikutnya, ini adalah senyawa keton karena ada gugus CO terapit oleh 2 atom karbon yang lain, begitu ya. Untuk memberi nama juga sama, kita tunggu rantai utama dulu, gugus CO harus nomor lebih kecil, berarti dari sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga namanya adalah 4 metil, metilnya di nomor 4, 1, 2, 3, 4, 4 metil, nomor 3 ini ketonnya heksanon. Soal berikutnya adalah terkait dengan senyawa asam karboksilat. Ini juga sama, gugus COH ini pasti selalu nomor 1, sehingga ini adalah C nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, ada cabang metil di nomor 2 dan nomor 2. Karena asam, berarti namanya harus diawali dengan kata asam dulu, 22 dimetil butanoat, diakhiri dengan kata anoat. Butanoat dari C jumlahnya ada 4. Berikutnya adalah senyawa ester, cirinya habis gugus COO dilanjutkan dengan atom karbon lain, sehingga ada 2 bagian, yang ini disebut sebagai gugus alkil, yang di sini disebut sebagai alkanoat. Untuk memberi nama, dia tidak perlu pakai asam, alkilnya disebut dulu karena dianya 1 namanya adalah metil, sedangkan gugus alkanoatnya punya cabang di nomor 2, yaitu 2 metil, rantainya 4 butanoat. Metil itu berasal dari sini, sedangkan 2 metil itu berasal dari sini. Struktur berikutnya adalah haloalkana. Haloalkana itu bisa memiliki 2 atom halogen yang berbeda. Misalkan di sini ada F dan bromin. Kalau rantai utamanya tetap sama, pasti jumlahnya ada 4, yaitu rantai karbon terpanjangnya. Yang jadi pertanyaan adalah penomoran. Ini untuk penomorannya wajib dari sebelah kanan, karena atom F paling reaktif harus nomornya lebih kecil. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Namun untuk memberi nama antara fluorin dan bromin itu lebih duluan bromin, maka yang disebut dulu adalah brominnya. Sehingga namanya menjadi 3 bromo, 2 fluorobutana. Berikutnya adalah golongan amina primer. Langkahnya juga sama, langkah pertama kita harus menentukan rantai utamanya dulu, dan ini aminanya terikat di chain nomor 1, sedangkan di chain nomor 2 memiliki gugus cabang namanya metil, sehingga namanya menjadi 1 amino, maaf ya terbalik ngetiknya, 1 amino, 2 metil propana. Soal berikutnya terkait dengan struktur golongan alkohol. Yang diminta adalah alkohol primer, karena alkohol itu memiliki 3 jenis, primer, sekunder, dan tersier.
Cirinya adalah kalau primer, gugus OH pasti terikat di C ujung atau C nomor 1. Misalkan semacam ini. Ada 3 karbon, C-nya di nomor 1 ada OH, pasti yang nomor 2 ini adalah alkohol primer. Yang berikutnya adalah yang nomor 4. 1, 2, 3, 4 ini terikat di nomor 1. Sehingga jawabannya adalah 2 dan 4. Sedangkan gambar nomor 1, karena ini ada di C nomor 2 atau C sekunder, ini tergolong alkohol sekunder. Ini juga sama, terikat di C nomor 2, berarti juga tergolong alkohol sekunder. Soal berikutnya adalah terkait dengan isomer optik. Isomer optik itu cirinya ada atom C chiral, yaitu satu atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda atau atom yang berbeda. Untuk tahu, berarti kita harus menggambar masing-masing struktur. Untuk yang pertama, ini. 2-bromobutana. Kalau kita lihat di C nomor 2, satu atom C itu mengikat 4 hal yang berbeda. Br, CH, dan C2. Ini berbeda semuanya. Dan inilah yang disebut sebagai C chiral. Pasti gambar nomor 1 ini, dia memiliki isomer optik. Berbeda dengan gambar yang nomor 2, di sini ada metil, di sini ada metil, sesuatu yang sama. Maka dia tidak masuk pada kategori yang optik. Gambar yang ketiga, C yang di sini mengikat F, di sini C-nya 1, di sini C-nya 2, di sini C-nya 3 itu berbeda semua. Ini juga tergolong yang optik, sehingga jawabannya adalah 1 dan 3. Berikutnya terkait dengan protein, ini diminta untuk mencari ikatan peptida. Ikatan peptida itu adalah ikatan yang terbentuk antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Cirinya seperti ini, gugus asam berikatan dengan gugus basa. Ini asam amino pertama, ini asam amino yang kedua. Sehingga cirinya dapat ditemukan di nomor 1 dan di nomor 4. Soal berikutnya terkait dengan golongan benzena. Ini adalah tipe reaksi. Di dalam benzena itu ada 4 reaksi umum yang berlaku. Misalkan yang paling atas memasukkan gugus nitro, maka reaksinya adalah nitrasi. Ini menggunakan asam sulfat menghasilkan asam sulfonat, maka ini adalah sulfonasi tipe reaksinya. Sedangkan yang ketiga, di sini memasukkan gugus halogen namanya halogenasi. Dan ini tipe yang keempat adalah memasukkan rantai karbon ke dalam cincin benzena yang disebut sebagai reaksi alkilasi. Karena C-nya 1, namanya menjadi metil benzena atau toluena. Berikutnya adalah terkait dengan polimer. Di sini diminta mencari data yang benar. Apabila monomer diakhiri dengan kata ena, itu umumnya adalah pembentukannya adisi. Kalau asam amino tidak ada pemutusan ikatan rangkap, maka dia pembentukannya adalah kondensasi. Kalau dilihat dari data yang benar, itu adalah 1, 3, dan 5. Nomor 2 salahnya di sini, bahwa protein pembentukannya kondensasi. Kalau yang nomor 4, ini pembentukannya harusnya adisi, karena vinilklorida. Berikutnya adalah terkait dengan uji identifikasi bahan makanan. Ini menggunakan piuret, santoproteat, dan timbal asetat. Itu adalah ciri untuk identifikasi golongan protein. Kalau protein ketemu piuret pasti warnanya ungu. Berarti bisa 1, 4, dan 5. Kalau santoproteat untuk mendapatkan cincin benzena di dalam asam amino ditandai dengan warna jingga, dan timbal asetat untuk mendeteksi atom belerang nanti cirinya warnanya hitam. Sehingga jawabannya adalah 1, 4, dan 5. Berikutnya terkait dengan fungsi beberapa makromolekul, biomolekul terutama ya. Di sini ada kata kuncinya yaitu biokatalisator, enzim misalnya, itu adalah kegunaan dari protein. Untuk berikutnya, kita diminta untuk membandingkan beberapa pernyataan seperti ini. Titik-titik alkohol lebih tinggi daripada eter, iya, karena dalam
molekul alkohol itu bisa terjadi ikatan hidrogen antara air dan molekul alkohol juga sesama alkohol. Itulah yang menyebabkan titik didihnya menjadi lebih tinggi. Dari dua pernyataan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dua adalah penyebabnya, yang satu adalah akibatnya. Oke, demikian untuk bagian kedua. Nanti kita lanjut di bagian yang ketiga. Terima kasih.